Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk adik yang bersedia untuk melakukan kegiatan kita pada sore ini. Oke, sebelum kita melakukan, kita berdoa terlebih dahulu. Saya bisa memimpin doanya. Oke. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa. Percaya mesti berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan kita kali ini ada yang tahu belum apa nama kegiatannya? Belum. Ya, namanya itu adalah bimbingan kelompok. Nah, di sini abang akan jelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu kegiatan strategi layanan BK, yang mana itu abang sebagai konselor, ada adik sebagai kliennya, konseling. Nah, anggota dari bimbingan kelompok ini 5 sampai 15 orang. Ya. Dan untuk tujuan dari bimbingan kelompok ini itu untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang akan dibahas nantinya, dengan solusi kedepannya untuk bisa mengarahkan agar masalah tersebut tidak terjadi secara berlarut-larut. Nah, dan untuk azas dari bimbingan kelompok ini itu pertama ada azas kegiatan. Azas kegiatan itu seperti saat ini kita duduk dengan cara melingkar saling berhadapan. Lalu asas yang kedua itu azas kesukarelaan. Nah, di sini ada adik mengikuti pilihan ini secara sukarela atau terpaksa. Nah, ya, masuk kita ke azas yang ketiga, azas keterbukaan. Nah, di sini nanti kita membahas materi ini secara terbuka, secara apa yang ingin sampaikan, angkat tangan terlebih dahulu, baru boleh menyatakan pendapatnya. Lalu azas yang ketiga adalah azas kenormatifan. Yang dimana di sini baik abang maupun adik-adik nanti aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan yang terakhir itu azas kerahasiaan. Yang mana di azas kerahasiaan ini apa yang kita bicarakan pada saat ini, apa yang kita bahas tidak ada orang lain yang boleh tahu kecuali ada izin dari abang sendiri untuk mengizinkan adik memberitahukan kepada orang lain. Bila tidak, cukup kita saja yang tahu. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan, kita perkenalan lebih dahulu ya. Mulai dari perkenalannya gimana? Nama lengkap dan panggilan aja atau kita ada kreasinya? Oh, nama lengkap dan panggilan aja. Perkenalan dari mana nih? Dari abang dulu atau dari adik? Abang dulu. Oke, kenalkan nama Bang Riki Saputra, ada-adik bisa manggil Bang Riki. Oke, silakan. Nama saya Rizky Udin, biasa panggil Rizky. Lanjut. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil, bisa dipanggil Fadil. Lanjut. Perkenalkan nama saya Ramadan Supra, bisa dipanggil Anas. Perkenalkan nama saya Muhammad Bilal Isra, bisa panggil Anu. Oke. Lanjut. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil, biasa dipanggil Fadil. Perkenalkan nama saya Muhammad, biasa dipanggil Oke. Sini kita saling kenal ya. Akan abang jelas kembali apa yang bimbingan kelompok. Itu strategi layanan BK, yang mana itu dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 15 orang. Yang mana abang sebagai konselor, adik sebagai kliennya, konselingnya. Yang mana tujuannya itu untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan juga dari azas tersebut ada azas kegiatan, azas kesukarelaan, keterbukaan, azas kegiatan, lalu azas kenormatifan dan azas kerahasiaan. Nah, dalam bimbingan kelompok ini itu kita akan bahas mengenai pertama ada dua topik, itu topik tugas dan topik bebas. Yang bebasnya dari adik-adik, yang tugasnya dari abang. Kita dari yang mana ini? Bebas atau tugas? Bebas. Kalau bebas itu topiknya dari adik-adik. Kalau topiknya tugas itu dari abang. Tugas saya. Tugas dari abang itu mengenai bully.
Nah, sini ada yang tahu belum apa itu bully? Melakukan tindakan sama teman. Melakukan tindakan yang tidak baik ke sesama teman. Ya, apa lagi? Melakukan kekerasan baik secara verbal maupun non verbal. Melakukan kekerasan secara verbal maupun non verbal. Apa lagi? Melakukan perbuatan yang tidak baik pada teman, kekerasan verbal dan non verbal. Nah, apa lagi selain itu? Menghina kekurangan teman. Menghina kekurangan teman, boleh juga. Apa lagi? Nah, itu adalah pengertian bulinya. Jenis bulinya apa aja? Verbal dan non verbal. Apa lagi selain itu? Dia itu jenisnya itu ada di sekitar kita itu. Setiap hari kita saksikan itu. Menjadi nama orang tua itu verbal ya. Apa lagi? Kalau dari pembulian lewat gadget HP bisa nggak? Bisa. Nah, oke, lewat HP. Apalagi itu termasuk teknologi ya. Nah, kalau melalui lisan, bisa. Itu disebut apa namanya itu? Pembulian melalui apa? Verbal ya? Hah? Verbal ya. Oke. Nah, pertama tadi pengertian bully, yang kedua jenis. Nah, yang ketiga ini dampaknya. Apa dampak yang dirasakan oleh korban ketika si pelaku ini melakukan bully? Gimana? Depresi. Nah, depresi ya. Apalagi banyak itu banyak loh. Akibat dari bully itu banyak tuh. Gimana? Tidak memiliki Gangguan mental. Gangguan mental, korban menjadi gangguan mental, membuat korban tidak percaya diri. Apalagi yang paling fatalnya, nah itu membuat si korban berpikiran untuk bunuh diri. Nah, ada tahu nggak kasus yang pernah viral 2 bulan yang lalu? Oke, untuk kasus ini kita sebut inisial aja ya, nggak boleh sebut nama. Nah, kasus tentang siapa? Si T ini kan? Nah, kenapa dia dibully orang lain? Apa lagi membuat dia dibully? Dia kekurangan fisik. Nah, kurang fisik, apa lagi? Ada selain fisik ada? Selain fisik itu. Nah, mental ya juga. Mental, fisik. Nah, ekspresi dia waktu ekspresi dia itu ada nggak video dia nyanyi? Ya langsung nyanyi. Ada dia nyanyi di depan kamera, matanya mengalang buana secara kembali kayak lagi terancam itulah. Nah, gimana ekspresinya itu? Sedih. Gimana? Takutan. Ya, itu betul itu. Nah, dari kasus itu yang mengakibatkan si T ini melakukan bunuh diri. Kabarnya dari lantai berapa? Dua. Nah, lantai 2 itu kabar dari berita ya. Nah, tapi yang dari pihak keluarga sendiri itu mengatakan itu lantai 4. Waktu dia udah jatuh ke bawah itu masih hidup atau enggak? Dari kabarnya? Enggak. Nah, gimana? Oke. Jadi udah. Nah, 2 versi ini. Pertama versi dari berita, ini dari keluarga. Kalau dari berita, saat si T ini jatuh, dia sudah tidak bernyawa. Tapi dari versi keluarganya ini, saat si T jatuh itu, dia masih ada penyawanya. Tapi saat akan diselamatkan ke rumah sakit, nah, baru si T ini meninggal dunia. Nah, apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus itu? Tidak boleh membuli. Apalagi tidak boleh membuli. Ya, tidak boleh orang lain. Nah, menghargai sesama kita itu termasuk pencegahannya nggak? Ya kan? Oke, menghargai sesama kita. Nah,
Lalu untuk mencegah dari pembulian ini, apa yang yakin ini diantara adik ini pasti ada yang jadi pelaku. Oh. Nah, itu ini kita jangan dari teman kita tunjuk diri kita sendiri itu. Kata saja dalam hati, ya aku pernah jadi pelaku, pernah jadi korban, pasti pernah. Abang sendiri juga abang pernah jadi pelaku, jadi korban juga pernah. Nah, sebenarnya kenapa abang membahas mengenai bully? Itu sama-sama kayak apa namanya, perbaikan terhadap masing-masing kita ya, baik dari untuk abang maupun untuk adik-adik. Nah, yang paling dominan yang mana? Dalam diri kita itu. Ternyata katakan pada dalam diri kita sendiri. Kita dominannya itu jadi pelaku atau jadi korban. Nah, oke. Di sini dampak dari bully itu sudah tahu. Pencegahannya juga sudah tahu. Nah, di sini lalu abang ingin nih komitmennya lah untuk kedepannya bagaimana supaya bully ini tidak terjadi lagi masing-masingnya gitu. Dari Rizky gimana komitmennya, dari sama dari Badil gimana komitmennya, dari Anas pun begitu sampai yang terakhir nanti bagaimana komitmennya, karena apa yakin pasti ada masing-masing pernah jadi pelaku, pernah jadi korban. Anas kan minat saya relaan masa. Oke, kalau dari Riki gimana sih komitmennya sih? Komitmennya dari materi ini sih. Termotivasi untuk tidak membuli. untuk tidak membuli boleh. Nah, dari mana mana aja? Terus kamu beli Jadi kapan ya? Nah, kalau misalnya dia jadi pelaku, apa komitmennya ke depannya? Misalnya ya, dari pelaku, apa komitmennya? Membuli lebih keras. saling menghargai dan tidak menghina. Nah, dia tidak menghina sesama. Kalau misalnya jadi korban, apa komitmennya? Membuli yang lebih dari saya. Bisa emang. Tapi membuli dulu kan. balas deh kan. Kalau membela diri itu termasuk dan untuk perbaikan ke depannya nggak? Membela diri dari pelaku. Ya, Maksud kan? Nah, kalau dari Anas gimana komitmennya? Sana Anas itu jadi pelaku, gimana komitmennya? Aku ya Yakin? Wah, yakin lah, anda yakin lah Anas nggak pernah jadi pelaku. Adi, Nah, di hari lo kecil pada lah. ketika baru sekarang ada Tidak membuli. buat cacing-cacing ini Tidak ada kekurangan teman. Oke, tidak melihat kekurangan teman. Kalau besar Anas jadi korban, apa komitmennya? Ya, seandainya jadi korban. Anas bisa dibully sama Fakir. Apa yang Anas lakukan? malas dia melawan. Menghindari. Nah, itu termasuk komitmen itu. Kalau untuk menghindari dari pelaku dibully itu. Itu menghindari ya, komitmennya. Oke. Yang mana lupa nama? Aku Kalau misalnya dari pelaku, apa komitmennya? aku Lebih keras membuli. Bisa ada dia bukan membuli. ayo bang Membuli. Membuli dia mas. pernah jadi yang bilang pasti pelaku Nah, dari pelaku ngomong sendiri kan? Nah, apa komitmennya ke depannya? Lebih sadar melihat diri sendiri. Dia diserang tuh orang membuli orang.
Tunggu doang. Nah, kalau misalnya jadi pelaku nih, bisa nggak berkomitmen untuk tidak kasih menjadi orang lain lagi? Bisa. Saat saya, kelah, seandainya jadi korban gimana? Ini hari ya. Hari, hari, ya kacangin kok. Menghindari, nah, bagus itu, sama kayak Nisa bilang. Lari. Kamu Kalau lari mau kan kak jadi pelaku Riko. Nah, lu Fikri gimana Fikri? Seandainya jadi pelaku? Lebih melihat kekurangan diri sendiri dulu. Oh, berarti sebelum pikir dua kali sebelum beli orang yang melihat diri sendiri dulu gitu ya. Kalau sempurna baru beli. Itu sempurna. kalau jadi Kalau jadi korban gimana Fikri? Menghindari. Menghindari. Tapi sama kayak anak sama kamu tadi ya. Ya. Kalau dari kamu? Misalnya jadi pelaku itu. Apa komitmennya? Iya, dulu dengan ya. dengan kamu Tidak oke. Tanpa kriminal. kayak orang lagi. Oke, kemudian tidak membuli temannya lagi ya. Oke, kalau misalnya jadi korban, menghindari. Oh itu sama kompaknya komitmennya ini ya, atau jadi korbannya. Oke lah. Oke, untuk komitmennya ini ya mengharapkan untuk dipegang lah ini. Karena kan udah dapat contohnya dari kasus si T ini. Nah, sebelum ini langsung kita ada ke pesan dan kesan. Gimana pesannya dalam kegiatan kali ini dan kesannya juga. Ini satu-satu ini yang menjelaskan. Nah, jadi dari Rizky, dari negara. nah, itu ya. Apa kalau pesan dan kesannya? Berpesan jangan pernah orang lain pada diri sendiri dulu baru membeli. Oke, yang pernah bully orang lain, kita ingin membuli dia diri sendiri terlebih dahulu. Kata-kata ini ya. Kesannya untuk kegiatan ini gimana? Dan Sadar. internet. Oh, dari materi bully ini dapat pengetahuan lebih lanjut ya. Oke, Bu Hikri? Tidak membuli kekurangan fisik maupun fisik. Oh, Itu pesannya ya. Kalau kesan untuk kegiatan ini? Lebih aktif atau gimana itu? Kesannya menyenangkan atau gimana? Menyenangkan. Oh, kesan menyenangkan. Oke. Kalau dari apa pesannya untuk kegiatan ini? Nah, kalau nggak dapat pesannya, kesan lah dulu. Gimana kesannya untuk kegiatan kali ini? Gimana perasaannya dalam kegiatan kali ini untuk bagian kesan ini? Perasaannya gimana? Sadar dia. coba doang. Mana dia sebutnya? Mana dia sebutnya? Kalau kan itu temannya, semua temannya. Gimana pesan-pesannya? Berkaca sebelum bertindak. Nah, itu pesan itu. Pesannya Kalau pesannya gimana? Untuk kegiatan ini gimana kesannya? sedih, sangat menyenangkan, sangat menggembirakan. Tak menyenangkan. Oke. Kalau Anas gimana Anas? Pesan-pesan Anas? Pesan dari kegiatan Ya. dan dia Materinya lebih menarik lagi itu buat saya. Nah, itu pesannya itu. Kalau pesannya gimana? pesannya materinya lebih mendalam. Lebih mendalam. Kesannya gimana?
untuk kegiatan ini? Pesan. Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Oke, dari Fadil? menambah ilmu. Oke, tapi dari dapat pesannya itu dalam mendapat ilmu lebih lanjut ya. Ya, Kalau pesannya berkaca sebelum bertindak. kata sebelum bertindak. Lihat diri Nanti dulu. ibaratnya itu introspeksi diri dulu gitu ya. Ya, Lihat diri dulu. Dari- Itu kalau gadang mak tuh bang. Hah? Kalau gadang mak bang. Betul lah tuh. Ada orang numpang itu abang beli bang bang. Nah itu maksud menjaga diri seseorang. Nah, introspeksi itu tibanya kita itu Dia hidup berkaca dulu lah ke diri kita itu. takut lihat sempurna. Semua Oke. Bisa ada kita jelas sempurna bang. Ada dulu Itu yang tidak ada sempurna. Tadi di sini lagi pesan-pesannya. Ya sudah bang. Masuk dulu. Pesannya stop beli. Pesannya gimana? Sempurna tuh berkurang. Motivasi untuk jalan dunia. Oke. Semua Oke, sebelum kita menutup ini, masuk kita ke bagian kontrak. Yang mana kontrak ini untuk kegiatan kedepannya. Nah, sebelum kontrak lah, masuk kita ke UCA dulu. U itu pemahaman yang didapatkan selama kegiatan ini. Kalau P itu perasaannya, bagaimana perasaannya dalam kegiatan ini. Kalau A, apa yang akan dilakukan sudah konseling. Nah, untuk UCA ini masing-masing lah lagi, masing-masing lagi kayak tadi. Boleh kita mulai dari U dulu. U itu apa pemahaman yang dapatkan dari materi ini? Ya, pemahaman yang dapatkannya. Nah, dari Rizky dulu ya. Orang tinggal apa itu beli. Lama itu beli. Nah, dia oke, paham bagaimana cara untuk mencegah bully. Dari Anas mana Anas? memahami bahaya yang bully. Oke, memahami bahayanya bully. Kedua, ada sama nanti mana apa-apa jangan lihat bang. Kenapa saya sama bang? Boleh. Menggunakan ini jangan menjadi Nah, kalau masih mau seminggu lanjutlah ke pikir dulu. Apa pemahaman yang didapatkan gitu? Ini dampak buruknya terhadap bullying. apa? Ngomongin dampak buruk dari bullying. Oke, kalau dari Alien, sama, sama ya. Nah, di mana dia mau bang? Di mana bang? Sama boleh, sama jawabannya jawabannya boleh. Sama aja. Ya. Nah itu untuk U-nya. Kalau P-nya perasaan sama mengikuti konseling ini gimana perasaannya? Nah untuk perasaan ini boleh beberapa orang mewakilkan ini. 1 atau 2 orang atau 3. Nah Nas gimana perasaannya Nas? Sangat menyentuh. Sangat menyentuh. Itu ya Nas. Rasanya kan itu. Oke, dirimu menyenangkan. Oke, diri Fikri gimana? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Ada nggak kalau dari Rizky, Fadia sama Rian? Perasaannya. Gimana perasaannya begini sendiri? Happy. Happy. Wah. Itu dia bully. Nah. Happy. Adil mana Adil? Perasaan dia. Perasaannya Adil. Happy itu perasaan dia. Perasaan lebih. Dia. Bahagia. Itu dia. Nah, justru orang lebih bahagia. Gembira. Sedih. Aku sedih dia. Sedih nggak budi bang. Korban bang. Merasa jadi korban bang. Rizky happy kok. Selebihnya senang bahagia. Kok ganti Fadia sedih? Gembira. Gembira. Berubah ya perasaannya. Gimana langsungnya? Oke, itu perasaan. Nah, ada lagi. Apa yang akan adik-adik lakukan ini sesudah kegiatan konseling ini?
Ini yang gila. Jadi yang komitmennya tadi boleh sebutkan lagi komitmennya apa tadi komitmennya sesudah konser ini akan dilakukan. Yang sudah tapi banyak membeli. Ya baik, sesudah konser ini akan melakukan apa itu? Boleh, saya tidak akan bully teman saya juga ya. Kalau ada teman saya kena bully, saya akan membelanya bang. Kalau saya kena bully, saya akan membela diri saya bang. Peralu, antuan malu bang. Nah itu bang. Dia pembuli ya kan loh. Nah, gimana lagi? Jangan membuli, tidak beli. Oke, meski masih bingung, dia mana dia? introspeksi diri. Oke, coba introspeksi diri dulu sebelum melakukan hal tersebut. Bang, gimana bang? Belum jadi korban. Nah, dia Nas dulu lah. Nas, apa yang Anas lakukan sesudah kita ini Nas? Mati ya. Nah, introspeksi sama kayak tadi. Mas gimana? Apa yang Anas lakukan sesudah kita ini Mas? Mengecol. Oh, jadi pembuli dia bang. Jadi korban anak. Jadi pembuli. Ayo bang. Emang mikir. Jadi yang masuk yang tadi itu boleh, sambil boleh. Tidak lagi membuli bang. Tidak lagi yang boleh. Kamu udah lebih berarti lu udah. Nah, Fitri. Tidak mau jadi pelaku dan tidak mau jadi korban. Oke, tidak ingin jadi pelaku ataupun korban. Oke. Ya? Ingin jadi pelaku. Berubah jadi pelaku ya. Ingin jadi korban. Ya, misalnya ada temannya yang kena bully, apa yang akan yang lakukan? Tidak mau jadi korban, mau jadi pembuli. Jadi pahlawan. Pelaku ya. Yang biarin nggak bisa apa dia kena bully sama Mas. Apa yang akan dia lakukan? Yang biarin aja dia jadi kena bully. Mati juga kan. Nah, tuh misalnya tuh membela teman itu, itu mau membela teman dari pelaku itu. Nah, kalau misalnya itu terjadi sama teman ayah sendiri, apa yang akan dia lakukan? Ada temannya. Hilang. Hah? Oh, membela teman, boleh. Nah, coba. Oke, selesai kita di Ica, masuk kita kontrak. Kontrak ini, kapan kita lakukan persemi lagi? Oke, yang mana? Kapan persemian ini akan dilakukan? Hari apa? Di mana? Jam serta topiknya apa? Ya, kapan kita lakukan lagi persemian? Nanti yang sama. Minggu depan yang sama. Lalu di jam yang sama. Topiknya gimana? Berbeda, lebih lagi lah ya. Ya, nggak terasa kita sudah di penghujung kegiatan. Nah, di sini abang doakan semua adik bisa lah memegang komitmennya gitu. Ada sedikit bagus sih, ada sih. Bisa lah memegang komitmennya itu. Karena audio bully ini bisa mengakibatkan mental seseorang tuh turun mentalnya. Ya, itu yang bisa memegang teguh komitmennya. Dan juga jika misalnya ada temannya yang terkena bully sama orang lain, belalah temannya. Kecuali temannya buat salah lalu kena bully, tonton aja. Tonton aja bang. Nah, mungkin teman kita salah, kita bela nggak mungkin. Salah loh ibu ini Ini kalau ngelarang bang. Dilerai boleh, lakukan jalur mediasi. Ya. Nah, ini udah nyerang. Ya. Nyerang. Sekian nih, sekian kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup tadi, kita mulai tadi dalam doa, kita tutup lagi dalam bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.